Oke, Man City sudah kita bahas tadi dan mereka impresif sekali di opening game mereka menghadapi Wolverhampton Wanderers dan mampu tampil nyaman untuk meraih kemenangan. Kita menuju ke Liverpool dengan bintang baru mereka juga. Mungkin Florian Wirtz masih membutuhkan beberapa laga untuk bisa tune in dengan gaya yang diinginkan oleh Slot dan juga bagaimana dia harus memberikan impact yang lebih ya di lini kedua. Tapi di lini serang, walaupun sampelnya masih cukup tipis sebagai pemain Liverpool, tapi kita sudah melihat bagaimana ada bukti bahwa Ugo Ekitike is the main man untuk saat ini. Apakah masih butuh Isak? Kita masih nantikan dulu juga. Tapi kalau Isak bergabung ya game over Premier League. Game over sih? Game over. Gue sih bilang game over. Mark Gehi bergabung juga dan Gue sih bilang dan by February. Gak fair buat yang lain. Iya. Kalau lo berdua ngelihat Ugo Ekitike dengan tinggi tubuhnya, gue selalu bilang ini Wemby, an alien juga, like LeBron misalnya. Tinggi besar tapi punya kemampuan dribble, kemudian touch-nya sangat halus. Begitu enak kita saksikan dia yang sudah menyatu lah dengan Liverpool, dan dia tahu betul bagaimana cara untuk bisa membuat upgrade di lini serang dari Liverpool. Iya, dan dia tahu Liverpool akan bermain seperti apa dan gue harus berada di posisi mana gitu untuk bisa ngikutin skimnya dari Liverpool dan juga bagaimana Liverpool menyusun sisi ofensifnya gitu. Dia nyari posisinya selalu hampir bisa dikatakan tepat. Untuk menerima bola daerah seperti apa, dia larinya ke arah mana, itu selalu nggak pernah salah gitu. Jadi kayak seolah-olah dia udah bermain dalam berapa musim gitu ya. Paling nggak nih musim kedua lah buat Liverpool. Tapi ini sebuah laga yang bisa dibilang menjadi laga debut dia di Premier League-nya. Kemarin Community Shield dia juga mencetak gol juga. Itu ngebuktiin composure dia ya sebagai pemain yang harus menggantikan, nggak berat ya, menggantikan Darwin Núñez nggak berat ya. Karena dia masuk sejarah pemain kedua Liverpool yang bisa langsung ngasih gol dan assist. Betul. Kalau Asnesa. Kayak Nunes tahun 2022. Gitu. You hear it first dari Nesa. Dari Nesa luar biasa. Ya itulah Ekitike ya. Kita ngelihatnya yang selalu dibahas kan, kita kedatangan Frimpong, kedatangan Kerkez, lalu kedatangan Florian Wirtz, terutama yang paling di highlight kan. Tapi ternyata yang bisa memberikan kontribusi paling optimal dari pemain-pemain yang datang ini, kalau Frimpong bagus, tapi at some point kadang-kadang sloppy juga dalam defense. Lalu Kerkez juga berapa kali terlihat nggak nyaman dalam Tegang. ya bisa dikatakan tegang seperti itu. Tapi Ekitike kok kayak nggak ada tegang-tegangnya gitu ya, bisa bermain, bisa tenang, bisa nyiptain gol dalam 2 match beruntun. Ya itu sebuah hal yang sangat-sangat positif pastinya bagi Arne Slot dan juga Liverpool. Yang orang mungkin berpikir it will take some time gitu untuk tim ini ngegel as a team, terutama dari sisi forwardnya di mana tidak ada Jota, tidak ada Nunes, tidak ada Luis Diaz. Tapi komposisi yang diterjunkan oleh Slot bersama Ekitike yang paling depan ternyata sejauh ini cukup ya, walaupun ya defense wise sempat sloppy juga. berapa kali kita melihat Liverpool begitu terbuka, terutama dalam transisi negatif mereka ketika mereka asik menyerang, dapat serangan balik ketar-ketir banget nih, gampang sekali kebobolan. Bahkan positioning dari Van Dijk berapa kali salah gitu ya dalam membaca situasi. Tapi ya winning mentality ini yang masih dimiliki oleh Liverpool. Arne Slot selalu berharap pada Jota sebelum ini ya. Ketika lo harus mengcrack atau bisa mengubah situasi, lo rely on siapa gitu. Biasa dia Jota untuk melakukan itu, tapi dia tidak punya Jota. Kita tidak punya Jota. Kita punya siapa nih? Ternyata kemarin Chiesa yang dipanggil dan ternyata dia bisa menjawab ya sebuah tendangan yang bisa dibilang dalam situasi scrimmage, tapi dia bisa manfaatkan menjadi gol. Dan Salah selalu salah dalam situasi dalam 80 menit yang main bagus, tapi tiba-tiba dia cetak gol. Nah itulah momen Salah bagi Liverpool. Jadi ya kombinasi yang cukup paten di depan. Kita ngelihat Gakpo juga dalam posisi yang cukup bagus. Ekitike ternyata juga bisa memberikan kontribusi yang optimal. Menurut lo kalau lo lihat transisi Ekitike dari Bundesliga ke Premier League sepertinya sangat smooth juga, dan mungkin kalau kita lihat Šeško dan juga Gyökeres, mereka masih coba mencari bagaimana bentuk permainan terbaik untuk bisa menyatu dengan squad, dan para pemain lainnya pun masih coba mengerti apa yang diinginkan oleh Gyökeres dan Šeško. Tapi kalau Ekitike, sepertinya dia ada compromise yang dia tahu bahwa dia harus tampil seperti apa, dan ini yang dibutuhkan oleh Slot di lapangan, dan dia langsung bisa membuktikan diri. Dan kalau misalnya kita bicara tentang backline Liverpool, sudah menjadi cerita yang mungkin belum di-acknowledge para pemain, tapi Arne Slot sendiri yang mengatakan bahwa we need a central defender juga untuk membantu kita dengan keadaan sekarang ini kan. Tapi sepertinya Van Dijk
mengatakan setelah pertandingan bahwa kita butuhnya adalah pemain depan, misalnya dengan hilangnya beberapa pemain kunci dan Isak maybe is the answer. Kalau lo lihat gimana? Apakah central defender dulu atau go for Isak sampai menuju ke akhir dari window, dan juga tentang Ekitike yang fantastis. Iya, sebuah gift ya bagi Liverpool saat lu punya midfield dan back yang berantakan. Tapi lu punya lini depan dengan opsi dan juga kualitas yang sebaik itu, ya buat gua it's a gift, it's a bonus, tapi something yang Liverpool perjuangkan udah cukup lama gitu. Bukan sesuatu yang kebetulan. Liverpool emang mengarah ke arah punya tim yang lini depan yang berbahaya tuh udah cukup panjang perjalanan mereka untuk punya lini depan yang seberbahaya ini, dan ditambah sekarang dengan Ekitike yang kurang lebih sama seperti yang tadi Mas Aryo bilang, gue bilang di minggu lalu bahwa ini nggak fair, lu punya pemain sebesar itu, setinggi itu, bukan besar ya, setinggi itu tapi dengan footwork selincah itu. Punya dulu Peter Crouch. Crouchy. Oh iya, mungkin kita harus belajar dengan Peter Crouch gimana soal overhead kick ya. Jadi buat gua Sama ini dance. iya, makanya robot dance. Jadi ya, dan tim baik akan selalu, tim luar biasa, tim hebat akan semakin hebat. Itu ditunjukkan lagi sama Liverpool. Cuman buat gua ini bukan soal winning mentality, ini soal emang kualitasnya. Liverpool jauh di atas Bournemouth yang musim ini orang bilang tidak akan sebaik musim lalu. Musim ini akan semakin degrading, belum mendapat pengganti yang sepadan dengan untuk Kerkes. Terus juga lini depan mereka kelihatan hanya Semenyo yang berkali-kali bisa masuk ke dalam kotak penalti lawan. Dan bagi Liverpool ini dua game nih, Palace dan juga menghadapi Bournemouth. PR-nya sama, kesalahannya sama, dan Bournemouth jelas-jelas tim kepelatihan mereka belajar dan melakukan PR mereka dengan baik, bahwa di mana harus mengcrack Liverpool. Itu transisi bertahan, negative transition, dan mereka Mumpung nggak ada Gravenberch gitu ya. Iya. Mumpung nggak ada Gravenberch, ini kita manfaatin. Iya, dimanfaatkan dengan baik oleh Bournemouth, dan nggak cuma dimanfaatkan dengan baik tapi dieksekusi dengan baik juga oleh Semenyo yang gue rasa dipakai oleh banyak pemain FPL di sini. Dan ya, menghadapi Liverpool lo bisa bikin 2 gol, Liverpool juga udah bikin 2 gol lalu disamakan, it's something wrong, itu jelas. Karena ini bermain di Anfield juga. Kita harus tahu Liverpool adalah tim yang sangat kuat musim ini dan punya target untuk kembali juara musim ini di Premier League, tapi lu bisa kebobolan 2-2, itu something yang harus di notes, di acknowledge sama Arne Slot. Di luar ada nama-nama seperti Chiesa, Mo Salah yang bermain di kanan tapi akhirnya bikin gol di sebelah kiri. Ya, buat gua bukan laga yang sempurna, banyak yang perlu diperbaiki, tapi ya Liverpool being Liverpool kalau kata Mas Hari. Iya, untuk awal musim sudah ada 3 poin walaupun memang sempat hilang kendali di laga. Betul. Di keunggulan 2-0. Kita berharap mungkin ada tambahan gol yang akan semakin membuat nyaman Liverpool, tapi kemudian ada turbulensi, apalagi juga ada masalah racial yang menjadi lagi masalah di Premier League yang masih harus bisa diperhatikan dengan Oknum fans Liverpool. Oknum yang memang mengganggu. Betul. Terhadap Antoine Semenyo. Ini menjadi pemandangan yang kurang bagus, tapi 3 poin yang signifikan diraih oleh Liverpool, oleh Man City juga, oleh Arsenal. Ini menjadi awalan yang spektakuler untuk Premier League. Oke, sebelum kita pindah ke MU Arsenal, kita ada saweran dulu dari Heru, Rp100.000. Untuk polling tadi saya vote yang kayak biasa aja, live jam 8 malam. Oke, ada lagi dari Febrian. Padahal nggak ada pilihannya ya. Kan tadi Premier 8. Ada lagi Febrian Rp25.000. Menurut Aldi dan Mas Aryo, dari Liga Top Eropa, siapa yang punya trio penyerang terbaik dunia? MU. Mas Aryo? Serius lo? Iya. Loh, on his day Sesko Kunya Mbeumo itu serem loh. Ya. Kalau pakai 3-4-3 sejajar, jangan pakai 3-4-2-1. Oh, walaupun belum teruji ya. Ya kan di atas kertas. Kertas. Kalau gua Trio siapa? Barcelona lah. Pakailah loh, Mas Aryo udah pakai lah. Richarlison, mau Rashford, mau Lewandowski, kanannya Yamal, kirinya Richarlison Richarlison. Richarlison, Rafinha, sorry. Gara-gara baca itu. Iya. Rafinha, mau Lewandowski atau Rashford, kanannya Yamal. Menurut gua tuh sih lebih deadly sih. Oke, next dari Sesko Rp25.000. Dari Sesko. Kok cuma sedikit kameranya? Hey you! 25.000 euro Why so kayaknya nih. cheap Sesko? Gaji lu gede di MU. Bang Aldi, gol Richarlison layak jadi goal of Keren. the season Gara-gara gua musim baca itu. baru ini kah kalau baru match day pertama? Ya, ini juga debutan yang bagus. Ada Mo Kudus yang bermain juga cukup baik, meskipun lawannya juga cuman Burnley. Tapi umpannya bagus, dan Richarlison juga eksekusinya luar biasa. Ya, goal of the week lah ya. Kalau goal of the season kan masih panjang nih. Tapi sejauh ini masuklah kandidat goal of the season. ya masuk lah ya. Masuk, boleh ya. lah ya. Ya, Tapi ya gua bilang Tottenham menghadapi Burnley itu juga top performance dari anak asuh dari Frank. Jadi gua rasa
itu bakal menjadi gol yang diingat musim ini oleh Richarlison. Mungkin dia pun nggak sadar, bisa gue begini gitu. Jadi ya Itu gol yang dia udah cetak sebenarnya buat Brazil kan. Brazil. Brazil Ya, copy di paste, Tottenham ya. belum ya? Iya. Walaupun Nah, makanya. Brazil tuh kaki kiri ya? Hah? Kaki kiri kalau Iya, nggak salah pas iya, Brazil. iya. Di World Cup Qatar. Iya, Keren, golnya keren, golnya keren. keren. Golnya keren. Sama-sama dia bisa gunting tapi kencang banget ya tendangannya sampai nggak bisa diantisipasi kiper. Oke, ada lagi saweran? Kipernya Dubravka sih. Oke, kita lanjut lagi.